Pada tahun 2003, Mall Skibidi resmi dibuka. Saat itu, gedungnya termasuk yang paling modern di daerahnya. Namun, di balik keceriaan itu, beberapa karyawan mulai merasakan hal yang gak wajar. Ada yang bilang sering dengar suara langkah kaki di lorong, padahal tempat tersebut sudah sepi. Ada juga satpam yang ngaku ngelihat bayangan orang lewat di depan CCTV, tapi pas lihat ke lokasi kosong. Awalnya semuanya masih dianggap biasa, dan sampai akhirnya kejadian terjadi di lantai 3. Sebut saja nama petugas kebersihannya, Pak Sardi. Malam itu dia lembur sendirian buat ngepel area depan bioskop yang udah tutup. Sekitar jam 11 malam, dan tiba-tiba listrik mati. Rekannya yang masih di lantai bawah sempat dengar Pak Sardi ngomel-ngomel sendiri. Katanya dia marah karena ada anak kecil yang main lari-larian. Tapi yang anehnya, jam segitu kan gak ada lagi pengunjung di mall. Dan semua toko udah tutup. Cuma tinggal karyawan cleaning service. Dan gak lama kemudian, listrik pun tiba-tiba menyala kembali. Namun, yang mengejutkan, ketika temannya naik ke lantai 3, dia malah nemuin Pak Sardi udah tergeletak di lantai. Wajahnya pun sudah terlihat kaku. Matanya terbuka lebar menatap ke arah layar bioskop yang gelap. Dan di tangannya masih ada pel lantai yang patah 2. Dari hasil pemeriksaan waktu itu, dokter bilang Pak Sardi kena serangan jantung. Akan tetapi, banyak karyawan yakin malam itu dia ngelihat sesuatu. Karena sejak kejadian itu mereka juga mulai ngalamin hal yang aneh. Jadi ketika rumor tersebut sudah tersebar di seluruh kota-kota terdekat, ya mereka sudah takut untuk mengunjungi tempat tersebut. Bahkan penonton sering mengeluh kalau ngerasa ada hal yang janggal, yaitu ketika mereka lagi nonton bioskop, kayak ada seseorang yang lagi duduk di kursi belakang. Padahal studio sudah hampir kosong. Pernah satu kali ada pengunjung yang teriak histeris karena tiba-tiba ngerasa pundaknya ditepuk dari belakang. Akan tetapi ketika dia menengok, nggak ada siapa-siapa di belakang. Operator bioskop juga sering cerita kalau lampu studio kadang-kadang nyala sendiri tengah malam, padahal sistemnya dikunci otomatis. Pihak pengelola sempat coba membersihkan tempat itu dengan doa bersama. Akan tetapi setelahnya malah makin sering muncul kejadian-kejadian yang aneh ya. Salah satu penjaga bilang setiap malam Jumat Kliwon ada bayangan perempuan duduk di kursi paling atas. Rambutnya panjang, pakaiannya berwarna putih dan selalu menatap layar kosong. Katanya perempuan itu dulunya adalah Dewi, yaitu kasir bioskop yang hilang secara misterius. Ia dinyatakan hilang seminggu sebelum mall ditutup, dan sampai hari ini jasadnya nggak pernah ditemukan. Setelah semua kejadian aneh itu, pengunjung mulai berkurang, dagang banyak yang pindah dan suasana mall pun jadi semakin sepi. Dan pada tahun 2008, Mall Skibidi tersebut pun resmi ditutup. Akan tetapi sejak ditinggalkan, warga sekitar justru makin sering dengan hal aneh. Kadang di tengah malam ada suara musik di lantai 2. Kadang lift bergerak sendiri padahal listrik udah lama diputus. Bahkan seorang pedagang kaki lima di seberang jalan bilang, setiap jam 2 pagi dini hari ada sosok perempuan berdiri di balkon lantai 3, seolah sedang melambai ke jalan. Akan tetapi waktu dia lihat lebih lama, sosok itu pun menghilang begitu saja. Pada tahun 2016, sekelompok pemburu misteri dari media sosial datang ke tempat itu. Mereka ingin mencari tahu kebenaran kisah di balik Mall Skibidi tersebut. Ada 4 orang yang bernama Rian, Lala, Edu, dan Fajar. Mereka bawa kamera, senter, dan alat perekam suara. Malam itu mereka masuk lewat pintu belakang yang udah rusak. Dan begitu mereka masuk, mereka langsung disambut bau apek dan hawa dingin yang gak wajar ya. Cahaya senter mereka cuma mampu menembus kabut debu tebal. Di lantai 1 mereka nemuin mainan anak-anak yang udah berkarat, boneka tanpa kepala, mobil-mobilan rusak, dan poster promo diskon besar hari ini.
Tapi poster itu terlihat seperti baru padahal udah 8 tahun mal itu kosong. Lalu mereka mencoba naik ke lantai 2 yaitu di area food court. Kursi dan meja masih berserakan. Ada bekas minuman kaleng di atas meja seolah baru saja ditinggal orang. Lala bilang dia mencium bau parfum perempuan di sekitar situ. Tapi yang lain nggak mencium apa-apa. Saat mereka mulai merekam, tiba-tiba dari arah dapur food court terdengar suara piring jatuh. Waktu mereka hampiri nggak ada siapa-siapa di sana. Mereka lanjut ke lantai 3 tempat bioskop lama berada. Begitu sampai di depan pintu, kamera mereka merekam sesuatu yang aneh. Suara perempuan berbisik pelan memanggil satu nama yaitu Dewi. Padahal waktu itu nggak ada siapapun di dalam studio. Mereka langsung panik, akan tetapi Rian tetap coba membuka pintu bioskop. Ruangan itu gelap total dan semua kursi berdebu. Tapi di layar ada bekas tapak tangan seperti baru saja diusap seseorang. Lala menangis, katanya dia merasa kayak ada yang berdiri di belakangnya. Saat mereka keluar, pintu bioskop tiba-tiba tertutup sendiri dengan keras. Setelah kejadian itu mereka langsung lari turun dan keluar lewat parkiran belakang. Tapi pas mereka putar ulang rekamannya di rumah, terdengar jelas suara tawa perempuan di antara rekaman nafas mereka. Suara itu bilang, "Terima kasih sudah datang." 2 hari setelah video itu diunggah ke media sosial, videonya hilang dihapus otomatis tanpa alasan. Dan yang lebih aneh lagi, mereka semua mengalami gangguan setelah itu. Barang di rumah sering pindah sendiri, mimpi buruk datang tiap malam. Dan satu dari mereka, Lala, jatuh sakit tanpa sebab. Dalam mimpinya, Lala ngaku selalu ketemu perempuan dengan rambut panjang duduk di kursi bioskop sambil bilang, "Aku cuma pengen nonton sekali lagi saja." Dan sekarang mall Skibidi tersebut masih berdiri, tak ada yang berani menyentuhnya. Pemerintah sempat mau bongkar, tapi proyek itu gagal 2 kali karena kecelakaan kerja. Banyak orang percaya arwah mereka yang dulu bekerja di sana masih belum bisa pergi. Mereka terjebak di antara masa lalu dan waktu yang berhenti. Dan setiap malam, kalau kamu lewat di depan mall tersebut, kadang kamu bakal ngelihat satu lampu di lantai 3 menyala sebentar. Katanya itu bioskop lama sedang diputar kembali, tapi bukan untuk manusia. Dan cerita pun berakhir. Cerita ini hanya dibuat sebagai hiburan semata, walaupun kisah mall Skibidi ini terasa nyata dan menyeramkan. Tetapi semua adegan hanyalah fiksi yang diangkat dari berbagai cerita masyarakat. Ingat ya, rasa takut itu wajar, tapi jangan sampai bikin kita lupa bahwa yang paling menakutkan bukan hantu, melainkan manusia yang kehilangan kebaikan dalam dirinya. Jadi jangan takut setelah nonton ini, karena yang kita tonton tadi cuma cerita, bukan kenyataan. Dan cerita ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengingatkan bahwa rasa takut itu hanya ada selama kita memikirkannya. Karena setelah video ini berakhir, semuanya kembali normal. Hanya kamu, ruanganmu, dan kenyataan bahwa semua ini hanyalah fiksi. Jika menurutmu kisah ini menarik, klik like, subscribe, dan bagikan ke teman kalian. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar cerita tentang apa lagi kita buat di episode berikutnya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.